Graham Arnold dipecat dari pelatih Australia, sebut semua gara-gara Indonesia. Erick Thohir sentil anggota DPR yang kritik program naturalisasi. Michelle Kears kaget fan timnas Indonesia segila ini. Sandy Wells sanjung pelatih timnas Indonesia Sintayong. Media Vietnam akui timnas bisa tembus ranking 1 besar dunia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Akhir-akhir ini isu naturalisasi pemain terus jadi perbincangan banyak pihak. Apalagi belum lama ini, salah satu anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, yakni Nur Roji menyampaikan pendapatnya yang mengaku tak begitu bangga dengan kemenangan timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti soal naturalisasi pemain yang dilakukan oleh PSSI. Nur Roji menanyakan sampai kapan batas waktu PSSI akan melakukan naturalisasi pemain tersebut. Menanggapi pernyataan ini, Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia itu negara demokrasi. Untuk itu, apabila ada yang mempertanyakan proses naturalisasi pemain, PSSI sangat terbuka. Namun ia mengatakan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan PSSI ini bukan program jangka pendek. Secara tak langsung, orang nomor 1 di PSSI ini mengakui bahwa keran naturalisasi pemain tidak akan berhenti di sini saja. Sontak pernyataan ini seolah menampar muka Nur Roji yang sebelumnya mengkritik soal pemain naturalisasi. Menurut Erick Thohir, hal ini dilakukan karena pihaknya fokus mengumpulkan pemain terbaik agar timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir juga menjelaskan bahwa pemain yang sedang proses WNI ini merupakan pemain berdarah Indonesia. Mereka memiliki darah keturunan Indonesia, sehingga pemain yang dikumpulkan di luar negeri ini juga dipastikan merah putih. FA Australia resmi mengumumkan perpisahan dengan Graham Arnold sebagai pelatih timnas Australia. Sang pelatih disetujui untuk mundur oleh Dewan Direksi FA Australia. Hal itu dilakukan usai timnas Australia tuai hasil buruk di 2 laga awal, yakni kalah 0-1 dari Bahrain dan juga imbang 0-0 lawan timnas Indonesia. Graham Arnold segera meninggalkan jabatan sebagai pelatih timnas Australia, bunyi pengumuman dari FA Australia. Arnold memberitahu Football Australia atau FA pekan ini terkait keputusannya mundur dari jabatan itu, yang kemudian diterima oleh Dewan Direksi. Imbuh pernyataan tersebut. Kini FA Australia bergerak cepat untuk mencari pengganti Graham Arnold. Sebab mereka akan menghadapi 2 laga kandang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tepatnya pada tanggal 10 dan tanggal 15 Oktober 2024. Mundurnya Arnold terjadi setelah timnas Australia ditahan timnas Indonesia 0-0 pada matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu berlangsung pada Selasa 10 September 2024 di Stadion GBK. Kegagalan mengalahkan timnas Indonesia itu membuat posisi Australia terancam di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. The Socceroos baru mengemas 1 poin dari 2 laga. Arnold sendiri sudah menangani timnas Australia sejak 2018 silam. Ia menggantikan Bert van Wijk yang dicopot dari jabatannya usai hasil mengecewakan di Piala Dunia 2018 silam. Praktis, Arnold menjadi pelatih timnas Australia dengan masa bakti terpanjang kedua setelah Frank Farina. Ia tercatat memimpin Jackson Irvine dan kawan-kawan dalam 50 pertandingan di semua kompetisi, termasuk Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Patut dinanti siapa yang akan menggantikan Arnold di kursi pelatih timnas Australia. Yang pasti, pria berusia 61 tahun itu menjadi korban kesekian kalinya dari skuad asuhan Sintayong. Sebelumnya, pelatih timnas Vietnam yakni Philippe Troussard juga dipecat usai hasil buruk melawan timnas Indonesia. Ia dan Arnold sama-sama dipecat usai pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Michelle Kears merespon lonjakan pengikut di Instagram usai menyatakan siap membela timnas Indonesia. Menurutnya hal itu jelas menyenangkan. PSSI telah memperkenalkan Michelle Kears ke publik akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tak hanya bek berusia 23 tahun tersebut saja, ada juga Elino Renders yang bakal dinaturalisasi. Michelle Kears pun langsung mendapatkan efek setelah diumumkan bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Efek yang dimaksud adalah melonjaknya pengikut akun Instagram pribadinya. Saat ini PKC20 itu memiliki 818.000 jumlah pengikut.
Fenomena itu membuat Hilgers sadar betapa positifnya masyarakat di Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini sangat bersyukur karena banyak pihak yang senang dengan kehadirannya, kendati belum resmi berseragam timnas Indonesia. Saya tidak bisa menggambarkan betapa bangga dan bahagianya mereka, betapa hormatnya orang-orang dari Asia dan Indonesia, kata Miss Hilgers. Saya sangat bersyukur orang-orang seperti saya dan juga para pemain Belanda lainnya akan bermain untuk Indonesia, sambung pemain berdarah Sulawesi Utara tersebut. Proses naturalisasi Hilgers dan juga Elinor Renders kini sudah melewati tahapan di DPR. Berikutnya berkas pengajuan naturalisasi kedua pemain akan dilimpahkan ke Sekretariat Negara atau Seknek. Lalu Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Kepres dan juga kemudian kedua pemain menjalani pengambilan sumpah WNI yang dijadwalkan pekan depan. Dan terakhir mereka perlu mengurus surat perpindahan federasi ke FIFA dari KNVB menjadi PSSI, baru bisa membela timnas Indonesia. Sandy Wells menyanjung kepahitan Sintayong. Menurutnya, sejak ditangani sang pelatih skuad Garuda, selalu sulit untuk dibantai ataupun dipermalukan lawan. Timnas Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan. Hal itu bisa dilihat pada 2 pertandingan terakhir saat melawan timnas Arab Saudi dan juga timnas Australia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berhasil mencuri 2 poin dengan menahan imbang 2 klub raksasa Asia tersebut. Sandy Wells tak menampik ini semua tak luput dari kerja keras yang telah dilakukan Sintayong dalam beberapa tahun ke belakang. Sintayong benar-benar membuat kami bekerja keras dengan gaya taktiknya. Dengan begitu banyak analisis video dan dia sangat tegas apa adanya. Dia tidak pernah berbicara di belakang, dia tegas, kata Sandy Wells. Semua orang benar-benar menerima instruksi atas apa yang dia inginkan. Selama Anda ikuti apa yang dia katakan dan taktiknya, tidak banyak tim yang bisa mengalahkan kami lagi dengan hasil kalah 4-5-0, sambung Sandy Wells. Jika melihat dari catatan pertandingan yang ada, timnas Indonesia terakhir kali menelan kekalahan telak 0-4 saat melawan timnas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian skuad Garuda mulai membaik dan terakhir kali kalah dari timnas Irak dengan skor 0-2. Jadi kami solid, kami sudah bagus dan kami harus menjaganya. Harus terus bekerja keras karena ini baru 2 pertandingan. Jika pemain lain bermain, mereka juga perlu melakukan hal yang sama. Tapi saya percaya sistemnya bagus untuk saat ini, kata Sandy Wells. Secara keseluruhan, Sandy Wells mengakui lini pertahanan timnas Indonesia saat ini sangat solid. Namun begitu, ia juga mengingatkan tim butuh meningkatkan lini serang yang memang masih menjadi pekerjaan rumah. Kami harus bekerja untuk memperkuat lini serang juga untuk menyelesaikan pertandingan. Selama kamu tidak berhati-hati dalam pertandingan, tidak mencetak gol, mencetak 1 gol itu akan cukup untuk memenangkan pertandingan juga, tanda Sandy Wells. Media Vietnam Data 247 meyakini timnas Indonesia bisa masuk ke ranking 100 besar dunia. Hal itu bisa diwujudkan skuad Garuda jika tampil konsisten di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA baru saja merilis ranking terbaru, tepatnya pada Kamis 19 September 2024. Dalam rilis tersebut, timnas Indonesia naik 4 tingkat dari posisi 133 ke 129 dunia. Hal itu didapat setelah skuad Garuda berhasil meraih hasil imbang kontra Arab Saudi 1-1 dan juga Australia 0-0 di 2 laga awal putaran ketiga. Berkat hasil itu, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,44 poin. Data 247 pun langsung memuji peningkatan yang ditunjukkan oleh skuad Garuda. Di kancah Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu tim yang berkembang pesat setelah 2 kali bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, tulis Data 247. Media Vietnam itu meyakini timnas Indonesia bisa masuk ke ranking 100 besar dunia jika konsisten meraih hasil bagus di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka naik 4 peringkat, dari peringkat 133 menjadi 129 dunia. Jika terus tampil bagus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia bisa sepenuhnya masuk 100 besar dunia, tulis Data 247. Timnas Indonesia saat ini menyisakan 8 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, tim besutan Sintayong akan bertandang ke Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan bertandang ke Cina
pada tanggal 15 Oktober 2024.